Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah algoritma pemrograman 2 dengan judul aplikasi penjualan paket lebaran di dapur Buni. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, perkenalkan nama saya Gilang Nurizki, dan ada teman saya Gary Destian dan juga Bregi Batara Putra. Di sini kami akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu pendahuluan, lalu rancangan aplikasi, penjelasan aplikasi, dan yang terakhir program dari aplikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Di sini ada 4 hal yang akan saya bahas, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Dimulai dari latar belakang. Seperti yang kita ketahui saat ini, perayaan Lebaran di Indonesia itu merupakan hal yang sangat penting. Banyak keluarga yang memilih paket Lebaran siap saji. Nah, di sini Dapur Buni sebagai perusahaan kuliner berfokus pada penjualan paket Lebaran untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Namun, Dapur Buni saat ini belum menggunakan aplikasi untuk menjalankan bisnisnya. Sebagai mahasiswa STTB, kami akan membuat aplikasi khusus untuk Dapur Buni. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan pemesanan, pengelolaan stok, dan mengurangi kesalahan manusia. Dengan adanya aplikasi ini, Dapur Buni diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan-pelanggannya. Lanjut ke rumusan masalah, di sini kami menemukan 4 poin. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengatasi pencatatan pemesanan yang masih dilakukan secara konvensional, sehingga dapat menimbulkan sebuah masalah seperti catatan hilang atau kesalahan dalam pencatatan. Lalu ada bagaimana cara membuat sebuah pencatatan keuangan untuk menentukan untung atau rugi yang dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan. Yang ketiga, bagaimana cara mengelola stok dan inventarisasi dengan efisien. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi masalah tidak adanya pemberitahuan ketika stok barang sudah hampir habis guna meningkatkan efisiensi dalam manajemen persediaan. Tujuan kami membuat aplikasi ini yaitu membuat sebuah aplikasi berbasis desktop untuk menggantikan pencatatan yang masih dilakukan secara konvensional sehingga dapat meminimalisir kesalahan manusia dan dapat meningkatkan efisiensi. Yang kedua, membuat sebuah program di dalam aplikasi untuk melakukan pencatatan keuangan yang lebih akurat dalam menentukan untung atau rugi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan stok dan inventarisasi melalui implementasi sistem yang terstruktur dan terotomatisasi. Dan yang terakhir, mengatasi masalah tidak adanya pemberitahuan ketika stok barang hampir habis dengan memperkenalkan sistem notifikasi minimum yang dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen persediaan. Untuk manfaat di sini kami membagi menjadi dua, yaitu untuk kami pribadi sebagai pembuat aplikasi dan untuk Dapur Buni sebagai objek studi. Untuk kami sebagai pembuat aplikasi, kami mendapatkan pengalaman dalam merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem yang relevan. Juga dapat meningkatkan kemampuan kami dalam pengembangan perangkat lunak dan analisis kebutuhan sistem. Bagi pihak Dapur Buni sendiri akan memperoleh manfaat langsung dari implementasi sistem pencatatan yang lebih efisien dan akurat yang dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dan meminimalisir kehilangan data penting. Selanjutnya akan Selanjutnya kami akan menjelaskan rancangan aplikasi. Di sini ada 4 hal yang akan kami bahas, yaitu flowchart, pseudocode, mockup, dan juga perancangan database. Di sini ada form login dimulai dari koneksi database, deklarasi variabel, username bertipe data varchar dan juga password bertipe data varchar. Lalu menampilkan form login. Di sini ada button keluar untuk keluar dan ada button bantuan untuk menampilkan bantuan. Lalu ada input username dan password, ada button login. Setelah login akan dicek database. Jika username dan password benar, maka akan tampil pemberitahuan login berhasil, lalu berpindah ke form lain. Lalu jika username salah, maka tampilkan username tidak tersedia dan kembali lagi ke input username dan password. Lalu jika password salah, maka menampilkan pemberitahuan password salah dan kembali lagi ke input username dan password. Ini ada pseudokodenya yang dimulai dari koneksi form terhadap database, lalu pendeklarasian variabel username dengan tipe varchar dan password dengan tipe varchar. Lalu menampilkan form login, masukkan username dan password, lalu klik tombol login. Lalu akan dicek di database dimulai dari username. Apabila username benar, maka akan lanjut untuk mengecek password. Apabila username salah, akan muncul pemberitahuan username tidak tersedia dan kembali ke poin 5.
Lalu dicek passwordnya, apabila benar maka akan muncul pemberitahuan login berhasil dan akan lanjut ke form pilihan. Apabila password salah maka akan muncul pemberitahuan password salah dan akan kembali ke poin 5. Klik button keluar maka program akan selesai. Di sini ada mockup form login, ada label 1 untuk menu login, ada button 1 untuk button exit atau keluar, ada text field 1 untuk input username, ada text field 2 untuk input password, lalu ada button 2 untuk login. Selanjutnya ada form pilihan. Di sini ada button kembali, button keluar untuk selesai, dan button kembali untuk kembali ke menu login. Di form pilihan ini ada button pemesanan, button administrasi, button tentang kami, dan button bantuan untuk menampilkan bantuan. Prosedur kodenya mulai dari menampilkan form pilihan, lalu klik button tentang kami maka akan masuk ke form tentang kami. Jika klik button pemesanan maka akan masuk ke form pemesanan. Klik button administrasi maka akan masuk ke form administrasi. Klik button bantuan maka akan menampilkan bantuan, dan klik button keluar maka program akan selesai. Di sini ada mockup form pilihan dengan label 1 adalah menu pilihan, button 1 adalah button administrasi, button 2 adalah button pemesanan, dan button 3 adalah button exit, button 4 adalah button kembali, button 6 adalah button informasi tentang kami, dan button 5 adalah button bantuan. Lalu ada form tentang kami. Di sini ada button kembali dan button keluar. Mana button kembali ke form sebelumnya, dan button keluar akan keluar dari aplikasi. Prosedur kodenya mulai, lalu menampilkan form tentang kami, lalu klik button kembali maka akan kembali ke form sebelumnya. Klik button keluar maka program akan selesai, lalu program selesai. Ini adalah mockup form tentang kami. Di label 1 ada teks menu informasi. Di label 2 sampai label 4 ada nama pembuat, label 5 sampai 7 ada npm pembuat, label 8 sampai 10 ada Instagram pembuat, label 11 ada deskripsi, button 2 button kembali, dan button 1 button exit atau keluar. Lalu di sini ada form pemesanan. Di sebelah kiri sini ada flowchartnya, mulai dari menampilkan form pemesanan, lalu ada button keluar untuk selesai, ada button kembali untuk kembali ke form sebelumnya, ada button keranjang untuk berpindah ke form keranjang, ada button bantuan untuk menampilkan bantuan, dan ada button tambahkan keranjang untuk menyimpan ke database keranjang. Prosedur kodenya 1 mulai, lalu menampilkan form pemesanan. Klik button tambahkan ke keranjang maka menu yang dipilih akan dimasukkan ke dalam database keranjang. Klik button keranjang maka akan masuk ke form keranjang. Klik button bantuan maka akan menampilkan bantuan. Klik button kembali maka akan kembali ke form sebelumnya. Klik button keluar maka program akan selesai. Di sini ada mockup form pemesanan dengan label 31 adalah teks menu pemesanan. Label 1, 6, 11, 16, 21, dan 26 adalah nama barang. Label 2, 7, 12, 17, 22, dan 27 adalah jumlah. Label 3, 8, 13, 18, 23, dan 28 adalah deskripsi barang. Lalu label 4, 9, 14, 19, 24, dan 29 adalah edit jumlah barang. Lalu ada text field 1 sampai 6 untuk menginput jumlah barang yang akan dibeli. Lalu ada button 1 untuk exit atau keluar, button 2 untuk kembali, button 3 untuk bantuan, button 4 untuk keranjang, dan button 5 sampai 10 untuk button tambahkan keranjang. Lalu ada text area 1 untuk menampilkan barang yang dipesan. Di sini ada form keranjang, di sebelah kiri ada flowchartnya. Dimulai dari mengambil data dari database keranjang lalu menampilkan form keranjang. Ada button keluar untuk selesai, ada button pembayaran untuk berpindah ke form pembayaran, ada button kembali untuk berpindah ke form sebelumnya, ada input jumlah barang, lalu ada button simpan untuk menyimpan ke database, ada button hapus untuk menghapus dari database, dan ada button bantuan untuk menampilkan bantuan.
Lalu untuk prosedur kodenya, mulai mengambil data dari database keranjang, menampilkan form keranjang, klik barang lalu isi data yang akan diedit, klik button simpan maka data akan diperbaharui di dalam database keranjang, klik button hapus maka data yang dipilih akan dihapus di dalam database keranjang, klik button pembayaran maka akan masuk ke form pembayaran, klik button bantuan maka akan menampilkan bantuan, klik button kembali maka akan kembali ke form sebelumnya, klik button keluar maka program akan selesai. Lalu di sini ada mockup form keranjang di mana label 1 adalah teks menu keranjang, label 2 adalah nama barang, label 3 adalah jumlah, label 4 adalah total harga. Lalu ada button 1 sebagai button exit, ada button 2 untuk kembali, button 3 sebagai bantuan, button 4 ada button simpan, button 5 ada button hapus, dan button 6 ada button pembayaran. Lalu ada text field 1 untuk menampilkan nama barang, text field 2 untuk menampilkan jumlah, dan text field 3 untuk menampilkan total harga. Lalu di sini ada form pembayaran. Di sini ada flow chartnya. Diawali dengan menampilkan form pembayaran, lalu ada button keluar untuk selesai, ada button kembali untuk kembali ke form sebelumnya, ada button bantuan untuk menampilkan bantuan, ada button cetak struk untuk menampilkan struk pembayaran. Lalu ada input nama, nomor, kontak, dan alamat. Input ada 2 pengiriman, pilih metode pembayaran, lalu memilih pembayaran cash jika ya, input uang, lalu button bayar. Jika uang cukup maka akan tersimpan data dalam database, jika tidak maka akan menampilkan uang Anda kurang lalu kembali ke input uang. Lalu jika tidak memilih pembayaran cash, ada 2 pilihan yaitu cicilan 1 bulan dan cicilan 3 bulan. Jika memilih cicilan 1 bulan, maka tampilkan cicilan 1 bulan, pembayaran total dikali persen bunga dibagi 4 lalu simpan di database transaksi. Jika memilih 3 bulan, maka pembayaran total dikali persen bunga dibagi 12 lalu simpan di database transaksi. Untuk prosedur kodenya, mulai, lalu menampilkan form pembayaran, masukkan nama, nomor kontak, dan alamat pelanggan, pilih metode pembayaran tunai, cicil 1 bulan atau cicil 3 bulan. Jika memilih cicil 1 bulan, maka total harga dikali 10%. Jika memilih cicil 3 bulan, maka total harga dikali 20%. Pilih waktu pengiriman antara H-7 sampai H-2 puasa atau H-7 sampai H-2 lebaran. Masukkan jumlah uang, jika uang kurang dari total harga maka akan menampilkan pemberitahuan uang Anda kurang. Klik button bayar maka akan tersimpan di database transaksi. Klik button cetak struk maka akan tampil struk pembayaran. Klik button bantuan maka akan menampilkan bantuan. Klik button kembali maka akan kembali ke form sebelumnya. Klik button keluar maka program akan selesai. Sini ada mockup form pembayaran dengan label 9 adalah menu pembayaran, label 1 ada identitas pelanggan, label 2 ada nama, label 3 nomor HP, label 4 alamat lengkap, label 5 metode pembayaran, label 6 tanggal pengiriman, label 7 detail pembelian. Untuk text field 1 adalah input nama, text field 2 untuk input nomor HP, text field 3 untuk input alamat, text field 4 untuk input jumlah uang, text field 5 untuk grand total, text field 6 untuk menampilkan kembalian, dan text field 7 untuk menampilkan biaya produksi. Lalu ada button 1 untuk button exit atau keluar, button 2 untuk button bayar, button 3 untuk button cetak struk, button 4 untuk button kembali, button 5 untuk button bantuan. Lalu ada radio button 1, 2, 3 untuk memilih jenis pembayaran, radio button 4, 5, dan 6 untuk memilih waktu pengiriman. Lalu ada combo box 1 untuk memilih hari pengiriman, tetapi harus memilih waktu pengiriman terlebih dahulu. Selanjutnya form administrasi. Sebelah kiri ini flowchart form administrasi menampilkan form administrasi, button keuangan, button kembali, button stok, button bantuan yang jika klik akan menampilkan bantuan, lalu ada button orderan, button transaksi, dan button keluar. Program akan selesai. Langsungnya untuk special code yang pertama mulai. Yang kedua itu menampilkan form administrasi. Yang ketiga, klik button transaksi maka akan masuk ke dalam form transaksi. Yang keempat, klik button orderan maka akan masuk ke dalam form orderan. Yang kelima, klik button stok maka akan masuk ke dalam form stok. Yang keenam, klik button button keuangan maka akan masuk ke dalam form keuangan. Yang ketujuh, klik button bantuan maka akan menampilkan bantuan. Lalu yang kedelapan, klik button kembali
maka akan kembali ke form sebelumnya. Lalu ada klik button keluar, maka program akan selesai. Terus selesai ya. Selanjutnya ada mockup form administrasi, ada label 1, button 1, button 2, button 3, lalu 4, 5, 6, dan 7 ya. Button 1 tuh exit. Untuk button 2 keuangan, button 3 transaksi, button 4 riwayat, button 5 stok, dan button 6 tuh bantuan, lalu button 7 untuk kembali ke sebelumnya gitu. Ada form transaksi, sebelah kiri ini ada flowchart form transaksi, menampilkan database transaksi, lalu menampilkan form transaksi, button cetak yang ketika diklik akan menampilkan cetak laporan, lalu ada button bantuan, jika diklik akan menampilkan bantuan, lalu ada button kembali, lalu button keluar, maka program selesai. Untuk ada shortcut kedua sebelah kanan ini, mulai, yang pertama tuh mulai, yang kedua mengambil data dari database transaksi, yang ketiga menampilkan form transaksi, lalu yang keempat klik button cetak, maka akan mencetak laporan transaksi. Yang kelima, klik button bantuan, maka akan menampilkan bantuan. Lalu yang keenam, klik button kembali, maka akan kembali ke form sebelumnya. Dan yang ketujuh, klik button keluar, maka program akan selesai. Selanjutnya ada mockup form transaksi. Yang pertama ada label 1, button 1, button 2, 3, dan 4. Dan sini juga ada tabelnya. Button 1 itu button keluar. Yang kedua tuh button kembali. Yang ketiga tuh button bantuan. Lalu yang keempat tuh ada button cetak. Dan label 1 tuh menu transaksi yang ini. Lalu selanjutnya ada form orderan. Sebelah kiri ini ada flowchart form orderan, menampilkan database orderan, lalu menampilkan form orderan. Di sini tuh ada button cetak yang kita klik akan mencetak laporan. Lalu ada button bantuan akan menampilkan bantuan. Lalu ada button kembali maka akan kembali itu. Lalu button keluar maka program selesai. Di sini ada procedure code-nya. Yang pertama tuh mulai, kedua itu mengambil data dari database orderan, yang ketiga itu menampilkan form orderan, yang keempat klik button cetak maka akan mencetak data, lalu yang kelima klik button bantuan maka akan menampilkan bantuan, lalu yang keenam tuh klik button kembali maka akan kembali ke form sebelumnya, yang ketujuh klik button keluar maka program akan selesai. Lalu selanjutnya ada mockup form orderan. Yang pertama itu adalah label 1, button 1, button 2, button 3, dan button 4. Dan sini juga ada tabelnya. Di mana label 1 itu adalah menu orderan nama dari form ini. Lalu yang ke satu dari button 1, button exit. Lalu button 2 itu button kembali. Button 3 itu button bantuan. Dan yang keempat ini button cetak. Selanjutnya ada form stock. Di sebelah kiri ada flowchart from stock, menampilkan database stock, lalu sini tuh menampilkan from stock, yang lalu input data stock, jika kita diklik akan button simpan dan akan mengupdate database-nya. Lalu ada menampilkan from stock, button kembali, lalu ada button bantuan. Oke, kita klik akan menampilkan bantuan. Lalu ada button cetak, maka akan cetak laporan. Lalu ada button keluar, maka program selesai. Ada procedure code-nya. Yang pertama tuh mulai, mengambil data dari database stock, menampilkan form stock. Lalu yang keempat tuh input data nama barang, jumlah stok, dan tanggal masuk. Klik button simpan, maka data akan diperbarui di database stock. Yang kelima tuh klik button bantuan, maka akan menampilkan bantuan. Yang keenam itu ada klik button kembali, maka akan kembali ke form sebelumnya. Yang ketujuh tuh klik button keluar, maka program akan selesai.
Lalu ada mockup form stock, ada label 1, button 1, button 2, button 3, button 4, 5, dan 6. Lalu ada text field 1, text field 2, ada label 2 juga, label 3, dan ada tabel. Label 1 itu adalah form ini ya, menu stok barang. Lalu label 2 itu nama barang. Label 3 ini jumlah barang. Lalu text field 1 itu menampilkan nama barang. Text field 2 menampilkan jumlah barang. Lalu ada button 1, button exit. Ada button 2, button kembali. Lalu button 3, bantuan. Button 4 itu cetak. Button 5 untuk memperbarui. Lalu button 6 itu button batal. Oke, selanjutnya ada form keuangan. Ada sebelah kiri ini ada flowchart form keuangan. Database keuangan menampilkan form keuangan. Lalu ada button cetak laporan. Jika diklik akan mencetak laporan keuangan. Lalu ada button kembali. Jika diklik maka akan kembali ke form sebelumnya. Lalu ada button bantuan. Jika diklik akan menampilkan bantuan. Selanjutnya ada button keluar. Jika diklik maka program akan selesai. Sebelah kanan ini ada procedure code-nya. Yang pertama itu mulai. Kedua itu mengambil data dari database keuangan. Yang ketiga itu menampilkan form keuangan. Yang keempat itu klik button cetak maka akan mencetak data dari database keuangan. Yang kelima itu klik button bantuan maka akan menampilkan bantuan. Lalu yang keenam tuh klik button kembali maka akan kembali ke form sebelumnya. Yang ketujuh klik button keluar maka program akan selesai. Selanjutnya mockup form keuangan. Yang pertama adalah label 1, label 2, label 3, label 4, ada label 4, ada button 1, button 2, button 3, button 4, dan ada tabel. Yang button 1 itu button exit, button 2 itu button kembali, button 3 itu button bantuan, yang keempat itu button cetak laporan. Sini ada label 1 ya, label 1 itu menu keuangan, label 2 itu total pendapatan, lalu ada label 3 itu total pengeluaran, label 4 total keuntungan. Lalu text field 1 itu menampilkan total pendapatan, text field 2 menampilkan total pengeluaran, dan untuk text field 3 menampilkan total keuntungan. Baik, lanjut ke dalam perancangan database. Di sini kami memiliki beberapa tabel, di antaranya ada tabel login dengan isi username sebagai primary key dan juga password. Lalu ada TB master barang. Di sini ada ID barang sebagai primary key, ada kategori, nama barang, deskripsi barang, harga produksi, harga jual, dan juga stok barang. Lalu ada juga TB keranjang dengan primary key ID keranjang. Di dalamnya ada ID barang, nama barang, harga jual, jumlah pemesanan, total harga, dan biaya produksi. Lanjut ada TB transaksi dengan primary key ID transaksi, nama pelanggan, nomor pelanggan, alamat pelanggan, metode pembayaran, waktu pengiriman, grand total, biaya produksi, dan juga keterangan. Lanjut ada TB laporan keuangan, di dalamnya berisikan ID keuangan sebagai primary key, nama pelanggan, pendapatan, biaya produksi, dan juga keuntungan. Lalu yang terakhir ada TB orderan dengan primary key ID orderan dan isi nama barang dan juga jumlah pemesanan. Baik, lanjut ke poin ketiga yaitu tentang penjelasan aplikasi. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis GUI, menggunakan Apache NetBeans IDE sebagai text editor, dan menggunakan MySQL sebagai database kami. Di sini juga pihak dapur Buni meminta kepada kami agar aplikasinya dibuat dengan sederhana agar mudah untuk dipakai. Selanjutnya akan kami demokan program dari aplikasi kami. Di sini ada form login, sini ada logo dapur Buni, lalu ada field untuk nama pengguna, ada field untuk kata sandi, dan ada button masuk, ada button bantuan untuk menampilkan bantuan.
Ada button keluar untuk keluar dari aplikasi. Jika menuliskan nama pengguna dan kata sandi yang salah, akan menampilkan teks username dan password salah. Jika nama penggunanya saja yang benar, maka password yang Anda masukkan salah. Dan jika kata sandinya saja yang benar, maka akan muncul username tidak terdaftar. Jika keduanya benar, tampil login berhasil dan masuk ke form pilihan. Di form pilih menu ada 3 form utama, ada administrasi, pemesanan, dan tentang kami. Lalu ada button kembali, button bantuan untuk menampilkan bantuan, button exit untuk keluar dari aplikasi, button kembali untuk kembali ke menu login tadi. Di form tentang kami ada identitas kami sebagai pembuat aplikasi, ada Gilang Nurdiki, Gary Desrian, dan Beregi Batara Putra. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman 2 di STT Bandung. Lalu ada button kembali untuk masuk kembali ke menu pilihan. Lalu di sini ada form pemesanan untuk menampilkan menu-menu. Ada stok, jika mau didekatkan akan menampilkan stok barang. Lalu ada field jumlah untuk mengisi jumlah produk yang akan dibeli. Ada button keranjang untuk menambahkannya dalam keranjang. Di sini ada beberapa kategori, ada sembako, kue kering, dan menu lain. Lalu ada juga button bantuan untuk menampilkan bantuan. Ada button keranjang untuk masuk ke form keranjang, untuk mengedit barang yang akan dipesan. Lalu juga bisa menghapus barang yang tidak jadi dipesan. Lalu juga di sini ada button bantuan. Lalu ada form pembayaran. Di sini ada field untuk mengisi identitas pelanggan dengan field nama, nomor HP, alamat lengkap. Lalu ada metode pembayaran, tunai, cicilan 1 bulan, cicilan 3 bulan. Lalu ada waktu pengiriman, lebaran atau puasa dengan pilihan H2 sampai H7, H-7. Di sini ada field jumlah uang yang akan dibayarkan. Di sini akan muncul total pembayaran dan jika ada kembalian akan muncul di sini. Lalu ada button cetak struk untuk mencetak struk dan bayar untuk membayar. Di sini ada detail pembelian jika saat pembelian akan dibayarkan. Lalu ada biaya produksi untuk menampilkan biaya produksi. Ada button bantuan untuk menampilkan bantuan. Lalu ada button kembali untuk masuk ke menu keranjang lagi. Ada button kembali untuk masuk ke menu pemesanan. Lalu kembali untuk masuk lagi ke menu pilihan. Lalu di sini ada form administrasi. Di form administrasi ini ada 4 menu utama yaitu keuangan, stok barang, orderan, dan transaksi. Lalu di sini ada button bantuan untuk menampilkan bantuan. Di button keuangan akan menampilkan form keuangan dengan ada field total pendapatan, field total pengeluaran, dan field total keuntungan. Lalu ada juga button bantuan. Ini ada button kembali untuk kembali ke menu administrasi. Di sini ada form stok barang untuk menampilkan stok barang. Di sini juga bisa menambahkan stok barang dengan mengklik dulu barangnya dan mengubah jumlah barang di field jumlah barang. Dan klik perbarui untuk memperbarui stok barang. Dan batal untuk membatalkan. Lalu ada button cetak untuk mencetak stok barang. Lalu ada tombol bantuan untuk menampilkan bantuan.
dan ada button kembali untuk kembali ke menu administrasi. Di sini ada form orderan untuk mencatat nama-nama barang yang ada di dalam transaksi. Dan ada button cetak untuk mencetaknya. Ada button tampilkan bantuan untuk menampilkan bantuan. Button kembali untuk kembali ke menu administrasi. Di sini ada form transaksi, lalu ada button bantuan. Di sini akan menampilkan transaksi barang yang sudah dilakukan di transaksi pembayaran. Lalu ada button cetak untuk mencetak data transaksi. Ada button kembali untuk kembali. Baik, di sini saya akan mencoba menu pemesanannya. Nah, di sini saya akan mencoba membeli beras, jumlahnya 1 aja. Kita masuk keranjang dan nanti akan muncul tulisannya di sini, 1 beras ditambahkan ke keranjang. Terus saya ingin mencoba membeli daging ayam, 1 tambahkan keranjang. Nah, akan muncul hal yang sama di sini. Lalu misalkan untuk kue kering saya akan membeli nastar. Nah, di sini jumlah stoknya nastar adalah 7. Jika saya membeli 2 dan dimasukkan ke keranjang, maka stoknya akan otomatis berkurang menjadi 5. Lalu saya akan coba juga membeli lidah kucing 1 dengan stok awal 11, maka jika ditambah keranjang maka stoknya menjadi 10. Lalu saya membeli sagu keju 2, stok awal 7, tambah keranjang, stoknya akan berubah menjadi 5. Oke, sekarang saya akan mencoba melihat barang-barang yang sudah saya masukkan ke dalam keranjang. Di sini muncul barang-barang yang sudah saya masukkan ke dalam keranjang, ada beras, daging ayam, nastar, sagu, dan lidah kucing. Di sini muncul total harga keseluruhannya, dan di sini ada total harga per satuannya. Misalkan saya ingin mengedit untuk nastar, saya akan membelinya 1, lalu simpan, dan jumlah pesanan sudah otomatis berubah, begitu juga dengan total harganya. Dan untuk beras, misalkan saya tidak ingin membeli beras, maka saya akan hapus. Dan sudah terhapus di dalam database-nya. Ini adalah 4 barang yang akan saya beli. Saya akan melakukan pembayaran. Nah, di sini akan muncul data pembelian barang-barang apa saja yang saya akan beli dan berapa total dari harga barang yang saya beli. Di sini saya masukkan dulu data pelanggannya. Untuk metode pembayaran saya memilih tunai. Waktu pengirimannya ingin H-4 puasa. Saya memasukkan jumlah uangnya. Saya contoh masukkan uangnya 400.000. Bayar, maka akan muncul notifikasi pembayaran berhasil. Dan ada muncul kembalian dari pembayarannya. Di sini juga kita bisa mencetak struknya. Maka akan muncul struknya seperti ini, ada nama pelanggan, nomor HP, alamat, dan barang-barang apa yang dibeli, total harga, uang yang dibayarkan, dan juga kembalian. Ini bisa di-save dan dikirimkan kepada pelanggan. Saya akan mencoba lagi 1 kali lagi untuk pemesanannya. Di sini saya akan mencoba melakukan pemesanan lagi. Di sini saya akan membeli daging sapi 1. Saya akan membeli daging sapi 1. Saya akan membeli daging ayam 1 juga. Dan juga telur 2. Kita lihat di keranjang. Ini adalah barang-barang yang sudah saya masukkan dalam keranjang. Kita bisa langsung melakukan pembayaran. Di sini kita bisa isikan identitas pelanggan seperti tadi. Dan saya akan mencoba untuk cicilan 1 bulan. Waktu pengirimannya adalah Lebaran dan H-2.
Di sini jika jumlah uangnya kurang dari golongan total, misalkan saya masukkan jumlah uang sekian, jika kita klik bayar maka akan ada notifikasi uang Anda kurang, lalu jumlah uang harus setidaknya grand total. Lalu saya akan mencoba memasukkan uangnya lagi. Lalu bayar. Di sini pembayarannya berhasil dan kita bisa mencetak struk. Oke, setelah melakukan pemesanan, kita akan menuju menu administrasi. Di menu administrasi ini kita masuk ke menu transaksi. Misalnya. Di menu transaksi ini ada nama pelanggan, nomor HP, alamat, metode pembayaran, waktu pengiriman, dan keterangan. Bila pembayaran selain tunai, maka di sini keterangannya belum lunas di sini nih. Nah, jika keterangannya tunai, maka di sini lunas. Kita bisa mencetaknya. Nah, kita bisa ngeprint atau save cetakan ini. Selanjutnya kita menuju form keuangan. Di menu keuangan ini ada nama pelanggan, pendapatan, biaya produksi, dan keuntungan. Dan di sini di bawah ini ada total pendapatan keseluruhan, terus total pengeluaran keseluruhan, dan total keuntungan keseluruhan. Kita bisa mencetak laporannya. Nah, di sini bisa di-save atau di-print juga. Selanjutnya kita menuju from stok barang. Nah, di stok barang ini ada nama barang, kategori, deskripsi, harga produksi, harga jual, dan stok. Kita bisa misalnya merubah stok dari barang itu. Nah, kita ingin merubah daging sapi menjadi 12. Lalu kita tekan perbarui. Nah, data berhasil disimpan. Lalu kita cetak. Nah, ini kita bisa print atau save, simpan. Di sini pihak Boni meminta barang yang telah dipesan itu dimasukkan dalam satu form agar dapat mempermudah menyiapkan pemesanannya. Kita akan mencoba mencetak dan cetaknya bisa di print atau disimpan. Oke, mungkin